Thomas yang memberanikan diri menjadi umpan untuk menyelamatkan para bawahannya akhirnya harus mengalami luka yang cukup parah di kakinya akibat cakaran sang beruang yang pada episode kali ini terlihat sangat jelas. It's at the sun! Go! Go! Go on! Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-6 TV drama series The Terror. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, 2 minggu pasca penyerangan beruang dan izin sakitnya Kapten Francis, sebuah rapat yang dipimpin oleh Komandan James memunculkan fakta-fakta baru, diantaranya pasokan makanan mereka yang semakin menipis, lalu soal ribuan makanan kaleng yang membusuk terpaksa dibuang, serta tidak adanya tanda-tanda kemunculan beruang yang diyakini telah kabur akibat serangan sebelumnya. It's clear now why the Stefan Goldner Tin Foods Company was the low bidder. We'll reach the end of our provisions midwinter next year. If we're stuck in again with no game. We could be confident that Mr. Blanky here, along with Mr. Hodgson, killed it or ran it off for good. Setelah rapat itu berakhir, Komandan James pun meminta Thomas untuk tetap di sana, di mana ternyata ia menanyakan soal perjalanan Thomas dan Kapten Francis bersama Sir John Ross ke Laut Arklik yang memiliki kesamaan dengan mereka sekarang ini, di mana terjebak di antara dataran es dan melewati 3 musim dingin. Please, sit down. I'm interested in what actually happened, Mr. Blanky. In your words. We shouldn't have waited to start walking. By the time we got to it, scurvy was in us. You know, we spent 3 winters on the Victory. Yes. Nearly the same as we. Cerita Thomas itu sangat mengerikan, diantaranya Sir John Ross yang lebih memilih meninggalkan awak kapalnya lalu mati di sana ketimbang meninggalkan pasokan makanan yang mereka bawa menggunakan perahu kecil, serta fakta hampir terjadinya kanibalisme setelah makanan mereka habis. The boats all together. We replied he'd rather leave our sick to die. We had 1 day's provisions left. 1. We tried to row out to the whaling channels, but the ice kept us back. Like splitting open Sir John Ross's head with a boat axe. The mind goes unnatural, we thought. Kegilaan yang diceritakan Thomas itu membuat Komandan James khawatir akan terjadi di ekspedisi saat ini, di mana ia meminta saran dari Thomas apa yang harus ia lakukan untuk menghindari hal itu. This kind of darkness. Do you see it among us here? Sir John Ross, he never knew how close he came. Well, first of all, if you're going to keep things from the men, you better give them something in return. There'll be a tally for it later when things get hard. Sementara itu, Kapten Francis yang terbaring lemas dirawat oleh Jobson dengan penuh rasa hormat, di mana Jobson menceritakan tentang masa lalunya bersama sang ibu yang dirawatnya sama seperti Kapten Francis sekarang ini. Yours is the only company that I don't completely hate right now. The doctor is the captain in this matter, sir. It was my mother, sir. Your mother. Yeah. To the point where she would forget to feed my brother or herself for days. From the workhouse, and she helped me take my mother off it for 3 weeks. I got you, Captain. You can count on that, sir.
Di sisi lain, Dr. Gotzer nampaknya sedang melakukan penelitian tentang efek makanan kaleng yang dikonsumsi mereka kepada kera milik Kapten John, di mana nampak kera tersebut menunjukkan kondisi yang aneh. Heike yang menghampiri Billy Gibson mengungkapkan keanehannya tentang kegiatan Letnan Irving yang sangat sibuk pasca ia kembali ke kapal teror. Yang tak lama, mereka semua mendapatkan kabar bahwa Komandan James mengadakan karnaval untuk perayaan menyambut matahari terbit untuk pertama kalinya. Lieutenant Irving seems busy since he got back. Now they're moving all the canned food to the back of the storeroom. Why? There's a message from Captain Fitzjames that's going to put a beam in all your steps. Christ, the cat and the luggage, Billy. Captain Fitzjames has proposed a carnival. Di tempat lain, entah apa yang sedang dilakukan Lady Silent. Ia nampak membelah perut seekor anjing laut dan memakannya seperti orang yang kelaparan. Lalu setelahnya melakukan ritual dengan suara-suara yang mengerikan. Pada malam harinya, saat semua orang sedang menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk acara karnaval, ada sebuah fakta menarik di mana Armarty, seorang penjaga gudang senjata, ternyata terlibat kasus penculikan paksa terhadap Lady Silent pada episode keempat yang tidak diketahui banyak orang. How's that? For not pointing him out, being part of grabbing that Esky girl. Reformed you, did it? I shouldn't have listened to you. Why didn't you turn on, did you? Sementara itu, Mr. Colin yang nampak tidak sehat mendatangi Dr. Stanley, di mana ia menceritakan kondisinya yang seperti sendirian dan merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ketika itu, Dr. Stanley yang sebenarnya tidak bersahabat memberikan saran agar Mr. Colin untuk memikirkan karnaval yang dapat membuatnya happy. Namun nampak saran itu tidak terlalu dipahami oleh Mr. Colin. Flurried, somehow. Flurried thoughts, I do not know what that means. No man is alone on a ship. I know it. I do feel alone. I don't believe the others feel as I do, sir. I am a doctor of medicine, Mr. Collins. Do you understand what that means? Look forward to the party, Mr. Collins. A little fun is what is needed. I have no doubt. Think of the carnival. Setelah dari sana, beberapa kejadian mengejutkan terjadi, di antaranya Komandan James yang tiba-tiba keningnya mengeluarkan darah sesaat ia sedang mencoba pakaian karnavalnya. Lalu Dr. Gotzer yang mengetahui jika monyet Kapten John tiba-tiba menggila di sebuah ruangan, dan semua itu diyakini akibat makanan kaleng yang telah terkontaminasi. Move, lads. Out of the way. Kembali lagi ke Lady Silent yang melakukan hal mengerikan, di mana ia ternyata menunggu kedatangan sang beruang raksasa. Lalu ia nampaknya berniat memotong lidahnya sendiri, yang sepertinya merupakan syarat untuk menjadi pawang sang beruang. Di sisi lain, Dr. Gotzer akhirnya dapat memastikan bahwa makanan kaleng yang mereka konsumsi selama bertahun-tahun
telah terkontaminasi dengan timah dibuktikan dari gusi monyet Kapten John yang menghitam sama seperti yang dialami Morfin dan yang lainnya. Dimana setelah mengetahui itu, ia langsung memberitahukan kepada Dr. Stanley. Namun, entah apa tujuan Dr. Stanley, ia nampaknya berniat menutupi kejadian itu dengan memerintahkan Dr. Gotzer untuk tidak memberitahukan kejadian itu kepada orang lain. We need to talk. Now, please. It's a constant ingestion of lead over years. This is going to get worse and worse. We need to let Command know immediately. I cannot stand by It's while not yours to decide. Worse and worse, Doctor. Kapten Francis yang terbangun dari tempat tidurnya mengetahui jika Komandan James mengadakan karnaval, berniat untuk melihat ke sana. Lalu sesampainya ia di sana, nampak semua orang bergembira tanpa mengetahui tentang ancaman yang sedang mereka hadapi. Want to see it? It's a half mile from the ship. Komandan James yang menyadari Kapten Francis berada di sana seketika menghampirinya dan menjelaskan tentang maksudnya mengadakan karnaval ini tak lain untuk memberikan perjamuan terakhir sebelum mereka berjalan kaki untuk pergi dari tempat itu. Let me take you back, son. Son. What's this? This was my idea, all of it. I see now. I should have been more vigilant. Walk out. Kapten Francis yang memahami maksud dari Komandan James langsung memerintahkan semua orang berkumpul untuk diberitahukan situasi mereka saat ini. Ketika itu, ia mengatakan bahwa mereka akan pergi ke selatan dan berharap dapat menemukan penduduk suku Eskimo yang dapat membantu mereka, serta berharap bertemu dengan kelompok pencari jalur penyelamatan yang pada episode ketiga telah berangkat, di mana Kapten Francis meyakini kelompok tersebut akan kembali dengan membawa persediaan makanan yang cukup. Gather the men, James. They deserve to know. The captain wishes to speak. Let us look one another in the face as men. All this is more important than you know for what lies ahead. South to the mainland and up Backsfish River. They are a good people who we can greet as friends. Be on their way back from Fort Resolution with help and supplies. Namun, di sela-sela penyampaian itu, beberapa hal mengejutkan pun muncul, di antaranya munculnya Lady Silent di tempat itu dengan mulut yang telah mengeluarkan banyak darah, serta Dr. Stanley yang menyiram alkohol di sekeliling karnaval lalu membakarnya. Entah apa yang dipikirkan Dr. Stanley, ia bahkan membakar tubuhnya sendiri dan seketika membuat situasi saat itu menjadi kacau. Kepanikan terus terjadi tak kala mereka benar-benar terjebak di tenda tersebut dan sulit untuk keluar.
Beruntung saat itu terdapat 2 jalur penyelamatan yang dapat dibuka, salah satunya dibuka oleh Heike di mana ia sebelumnya berada di luar untuk buang air kecil. Namun pembukaan jalur oleh Heike memakan korban jiwa di mana ia dengan sadisnya menusuk seseorang di balik tenda tersebut lalu merobeknya sehingga terbukalah jalur. Dan ketika ia melihat ternyata Dr. McDonald telah tewas dengan isi dadanya yang keluar. Keesokan harinya, kekacauan itu pun berakhir bersamaan dengan munculnya matahari pagi di mana semua orang telah bersiap-siap untuk perjalanan panjang selanjutnya dan film pun berakhir. These men need names yet. I heard Tom Hartnell say we lost Dr. Petty as well. Oke sobat, pada video kali ini banyak orang menjadi korban bukan karena serangan beruang, melainkan kekacauan yang dilakukan oleh Dr. Stanley. Menurut gua pribadi, kegilaan yang dilakukan Dr. Stanley terjadi akibat kesombongannya selama ini dengan menganggap remeh Dr. Goodser. Bagaimana tidak, mungkin ia merasa malu karena Dr. Goodser yang ia remehkan dapat mengetahui penyebab orang-orang sakit selama ini akibat makanan kaleng mereka yang terkontaminasi timah. Di sisi lain, entah apa tujuan Lady Silent datang kembali ke tempat itu setelah ia bertemu dengan sang beruang raksasa. Apakah mungkin ia dengan sengaja menggiring beruang tersebut untuk kembali menyerang kelompok ekspedisi ini? Entahlah, tunggu di episode berikutnya. Oke, sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.